Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Schoolmate, ini ya. Oke, masih tetap semangat kan mengejar impiannya untuk ini ya masuk ke perguruan tinggi negeri, gitu ya. Oke, walaupun mungkin suasananya masih pandemi dan masih banyak belajar di rumah, ya atau belajar online. Oke, kali ini kakak akan membahas tentang ini ya TO Ambis Warrior yang mungkin sudah teman-teman kerjain. TO Ambis Warrior yang versi 4.0 itu ya, yaitu tentang bidang studi sosiologi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal saja, sekitar 3 sampai 5 soal saja. Oke, soal yang pertama yaitu bicara tentang sosiologi muncul antara lain dilatar belakangi oleh adanya perubahan besar di bidang ekonomi ketika terjadinya revolusi industri. Revolusi tersebut telah memunculkan situasi baru yang menjadi kajian dari sosiologi. Situasi tersebut antara lain yang A, meningkatnya upah, kemudian yang B, meningkatnya kesejahteraan buruh, yang C, terjadinya urbanisasi, yang D, mandeknya perkembangan ilmu pengetahuan, yang E, berkembangnya feodalisme. Nah, oke, kalau bicara soal ini berarti bicara tentang salah satu latar belakang kenapa sosiologi dimunculkan, gitu ya. Oke, salah satu peristiwa di daratan Eropa, gitu ya. Nah, kalau kita bicara revolusi industri, maka akan berbicara tentang dua tokoh yang muncul ketika adanya revolusi industri ini. Yang pertama Karl Marx, yang kedua Max Weber. Kalau Karl Marx bicara kelas sosial, kalau Weber bicara tentang munculnya kapitalisme. Nah, aspek apa saja yang muncul? Yang pertama, pasti terjadinya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang otomatis urbanisasi ini membuat apa? Membuat profesi para penduduk berubah. Yang awalnya petani ketika di desa berubah menjadi buruh ketika berada di kota, gitu ya. Yang otomatis menurut mereka menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, terbentuknya stratifikasi sosial atas dasar kepemilikan modal. Nah, yang di sini memunculkan dua kelas sosial. Yang pertama, ada kaum borjuis yang dianggap sebagai pemilik modal atau pemilik alat produksi. Kemudian kelas yang kedua, kelas proletar sebagai kaum buruh, gitu ya, atau bagian dari alat produksi itu sendiri, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu runtuhnya feodalisme. Artinya dengan munculnya industri ini sistem kerajaan itu sudah mulai hilang, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya berkembangnya individualisme. Artinya egoisitas masyarakat itu sudah mulai muncul. Artinya masyarakat itu sekarang lebih mementingkan dirinya sendiri, itu ya, daripada dan menghilangkan nilai-nilai solidaritas yang sudah mereka bangun di desa, gitu ya. Kemudian munculnya kapitalisme modern itu ya, itu pendapat dari Max Weber ya. Kemudian selanjutnya terjadinya eksploitasi yang dialami oleh kaum buruh. Artinya kelas sosial ini membuat apa? Kaum borjuis itu mengeksploitasi besar-besaran kaum buruh. Bahasa gampangnya ini ya, kaum buruh, kaum proletar itu kaum borjuis berusaha gimana caranya gitu ya. Mereka mendapatkan ini ya, apa penghasilan sebesar-besarnya, tapi mengeluarkan modal sekecil-kecilnya, yaitu dikatakan sebagai eksploitasi. Bentuk eksploitasi yang lain yaitu mengalami alienasi atau keterasingan. Buruh dibuat hanya berfokus pada kerjanya saja tanpa memperdulikan teman-temannya, gitu ya. Nah, dari penjelasan itu yang ditanya apa sih? Oke, yang ditanya lebih ini ya, latar belakang utama atau dampak utama dari adanya revolusi industri. Nah, dampak utamanya pasti apa? Terjadinya urbanisasi yang merupakan dampak langsung dari revolusi industri. Oke, Schoolmate. Sekarang kita bahas soal yang kedua ya, yaitu seorang pemuka agama yang perilakunya tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya akan mendapat cibiran dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa A. Ketegangan peran kerap terjadi dalam kehidupan seseorang. B. Konflik peran terjadi ketika seseorang menjalankan sejumlah peran yang berbeda sekaligus. Kemudian yang C. Konflik status diakibatkan karena adanya konflik peran. Yang D, peran seharusnya sesuai dengan statusnya. Yang E, peran sosial ditentukan oleh keinginan individu. Nah, sekarang kita bahas soal ini. Nah, soal ini bicara tentang unsur struktur sosial. Nah, unsur struktur sosial itu adalah status dan peran. Nah,
Oke, yang namanya status dan peran itu tidak bisa dilepaskan, keduanya saling berkaitan. Nah, status ini apa sih? Nah, status ini merupakan kumpulan kewajiban. Kemudian peran atau role merupakan aspek dinamis dari status. Bahasa gampangnya, status itu posisi kita di masyarakat. Ini ya. Kemudian peran itu adalah kewajiban atau tindakan yang diharapkan dari status yang kita sandang. Nah, kalau konteksnya tadi ustadz, ini ya, ketika ustadz itu seharusnya menjadi contoh. Nah, artinya apa? Artinya kalau statusnya sudah ustadz, statusnya dihormati oleh masyarakat, otomatis tindakan dengan kata-katanya itu seimbang, gitu ya. Jangan sampai kemudian dia mengatakan A, tapi ketika perilakunya B, gitu ya, itu nggak sesuai. Atau bahasa gampangnya, seorang guru itu seharusnya perannya ngapain? Mengajarkan atau transfer ilmu pengetahuan. Nah, dan seharusnya menjadi contoh juga perilakunya bagi siswa-siswanya, itu ya. Oke, bukan malah melakukan tindakan penyimpangan sosial seperti itu. Atau seorang ini ya, apa? Polisi. Seorang polisi seharusnya apa? Menegakkan hukum di negara Indonesia dan menjadi contoh bagi masyarakat juga. Gitu. Nah, apabila masyarakat seseorang itu status sama perannya nggak sesuai, maka akan terjadi penyimpangan sosial. Contoh misalnya polisi misalnya ini karena saudaranya kemudian dilepaskan, nggak ditangkap. Nah, itu namanya penyimpangan sosial. Gitu ya. Oke, dari penjelasan itu maka bisa kita simpulkan bahwa jawabannya apa? Peran seharusnya sesuai dengan statusnya, itu ya. Kalau nggak sesuai namanya penyimpangan sosial. Iya, Schoolmate sekarang kita bahas soal ketiga ya teman-teman ya. Soal ketiga yaitu metode pencarian data ketika peneliti melibatkan diri dalam suatu lingkungan penelitian sambil mengamati apa yang terjadi di dalam lingkungan tersebut adalah metode A. Eksperimen, B. Wawancara terstruktur, C. Wawancara tidak terstruktur, D. Observasi partisipatif, yang E, observasi biasa. Nah, ini berarti kita bahas tentang metode pengambilan data. Nah, intinya observasi itu dibagi dua. Yang pertama observasi biasa sama observasi terlibat. Kalau observasi biasa itu bicara tentang apa sih? Sistemnya peneliti itu menjaga jarak dengan responden atau objek yang diteliti. Ya, intinya dia hanya mengamati dari jarak jauh saja, gitu ya. Oke, atau membuntutilah setiap aktivitas yang dia lakukan, yang berhubungan dengan penelitian kita pastinya ya. Nah, kalau partisipatif itu, dia melibatkan diri dalam kehidupan objek yang diteliti. Bahasa gampangnya kalau observasi biasa itu dia cuma apa? Ngamati dari jauh aja. Nah, kalau partisipatif, dia itu tinggal sama orang yang diteliti itu. Dan otomatis kalau tinggal sama orang yang diteliti itu, dia nggak mengaku ya sebagai peneliti. Ya, intinya ya pokoknya menyembunyikan identitasnya sebagai seorang peneliti. Nah, kalau kita kembalikan ke soal tadi, nah otomatis apa? Melibatkan diri dalam lingkungan penelitian. Nah, sambil mengamati. Berarti dia tinggal sama orang yang diteliti. Otomatis namanya observasi partisipatif. Kalau wawancara itu nanya gitu ya. Kalau observasi cuma ngamati doang. Oke, kalau eksperimen berarti dicoba. Nggak mungkin. Gitu ya. Oke, maka jawabannya adalah yang D. Observasi partisipatif. Oke, Schoolmate, sekarang kita bahas soal keempat ya. Soal keempat, soalnya lingkungan alam di mana manusia itu hidup tidaklah seragam sumber-sumber dayanya, sehingga terdapat perbedaan dalam hal sistem ekonomi, bahasa, komunikasi, organisasi sosial, dan keyakinan agamanya. Itu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, sebab masing-masing kebudayaan dengan lingkungan alam yang berbeda-beda dasarnya akan menghasilkan adanya kebudayaan-kebudayaan yang berbeda pula. Nah, kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Oke, kita bahas ya. Oke, kalau kita bicara tentang soal ini, kita bicara tentang masyarakat majemuk. Nah, salah satu penyebab kenapa munculnya masyarakat majemuk itu salah satunya karena adanya ini ya, perbedaan lingkungan geografis ini ya. Nah, lingkungan geografis itu hubungannya sama apa sih? Hubungannya sama banyaknya suku bangsa di Indonesia. Nah, contoh misalnya nih, kenapa sih di setiap ini ya, Indonesia kan bentuknya kepulauan nih, teman-teman.
Nah, otomatis karena bentuknya kepulauan zaman dulu itu belum ada alat komunikasi secanggih seperti saat ini, apalagi transportasi ini ya. Transportasi zaman dulu cuman sebatas laut saja itu ya, yang otomatis waktu tempuhnya sangat jauh. Nah, sehingga otomatis komunikasi satu kelompok masyarakat dari satu pulau ke pulau yang lain itu sangat susah. Nah, otomatis karena sangat susah atau terbatas, otomatis mereka memutuskan untuk membentuk budaya sendiri. Nah, dari membentuk budaya sendiri itulah muncullah suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, selain hal tadi juga muncul nih bahwa setiap daerah itu potensi sumber daya alamnya berbeda-beda karena struktur tanah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu beda-beda teman-teman itu ya. Contoh misalnya di Makassar itu tanahnya nggak sesubur seperti di Jawa, makanya di Makassar lebih banyak atau unggul di sektor perikanan, sementara di Jawa lebih unggul di sektor agraris karena sektor ini ya, lautnya juga enggak sepotensi di Makassar. Nah, itu ya. Oke. Otomatis dari pernyataan yang atas tadi, otomatis lingkungan alam, ya benar, membuat adanya perbedaan budaya masing-masing masyarakat, gitu ya. Karena potensinya emang beda-beda. Bawahnya benar juga ya. Nah, cuman tidak berhubungan, gitu ya. Oke, maka jawabannya adalah opsi. Oke, Schoolmate, kita bahas soal kelima atau soal terakhir ya dari pembahasan bidang studi sosiologi. Oke, sekarang soal kelima, modernisasi berbeda dengan westernisasi. Modernisasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Poin 1, berperilaku rasional dan penuh pertimbangan. Poin 2, bersikap hemat dan bekerja keras. Poin 3, menghargai waktu. Poin 4, mengakibatkan hilangnya jati diri bangsa. Nah, kalau kita bicara soal seperti ini, berarti kita harus paham nih konsep dasar modernisasi sama konsep dasar westernisasi. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Nah, kalau modernisasi itu apa sih? Upaya penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan praktis. Berarti modernisasi hanya bicara tentang iptek atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Gitu ya. Oke, maka yang namanya ini ya, kalau namanya apa perkembangan fashion ya itu nggak masuk ke modernisasi karena nggak bicara tentang iptek gitu ya. Nah, kemudian sekarang westernisasi itu apa sih? Pembaratan atau ini ya, meniru budaya barat. Nah, maka dikatakan sebagai pembaratan. Nah, karena tadi modernisasi itu penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan praktis, maka sifatnya universal, melingkupi semua lini kehidupan, semua bidang kehidupan. Nah, kalau westernisasi sifatnya tidak universal karena hanya bicara tentang ini ya, pengaruh budaya barat saja, maka bicaranya hanya pada sisi bidang budaya saja, ya, atau sosial budaya, nggak menyentuh ekonomi dan kawan-kawannya, gitu. Nah, modernisasi ini yang ketiga, modernisasi ini memudahkan kehidupan masyarakat. Bahkan modernisasi ini tidak berusaha menghilangkan jati diri, tapi malah menyesuaikan dengan jati diri bangsa, utamanya Indonesia ya. Nah, otomatis memudahkan kehidupan masyarakat. Nah, ya. Nah, kemudian westernisasi apa? Sebaliknya mengakibatkan lunturnya kebudayaan sebuah kelompok karena meniru budaya barat atau membaratkan ini ya budaya yang ada di Indonesia khususnya otomatis secara perlahan menghilangkan budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini ya. Oke, contohnya kalau modernisasi apa? Penggunaan sistem teknologi. Kalau westernisasi yaitu tentang ini ya meniru gaya fashion orang barat misalnya gitu aja. Nah, selain itu kalau kita bicara modernisasi kita nggak lepas nih dari salah satu pendapat Al-Incales tentang ciri manusia modern. Yang pertama apa? Bersedia menerima ide-ide baru. Artinya ini ya, dia demokratis ya. Kalau dikasih masukan mau itu ya. Oke. Apalagi kalau jadi pimpinan. Kemudian yang kedua, peka terhadap waktu. Ya, orang yang berpemikiran modernisasi artinya menganggap bahwa waktu itu setiap detiknya berharga atau waktu itu adalah uang. Ya. Kemudian yang ketiga, terlibat dalam perencanaan dan pengorganisasian. Jadi setiap langkahnya selalu ini ya, teratur. Kemudian yang keempat, perhitungan. Perhitungan itu maksudnya sebelum dia bertindak, itu dia selalu memikirkan apa yang akan dampak yang akan dia terima, gitu ya. Kemudian yang kelima,
Sadar akan harga diri dan harga diri orang lain, artinya bersikap toleransi itu ya, dan punya percaya diri juga otomatis. Kemudian yang keenam, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi itu ya. Oke, yang ketujuh, yakin pada keadilan dan pemerataan. Nah, kemudian yang kedelapan, sanggup membuat pernyataan dan pernyataannya itu bisa mempengaruhi pemikiran orang lain. Kemudian yang kesembilan, menjunjung tinggi sikap di mana imbalan yang diterima seseorang harus sesuai dengan prestasinya dalam masyarakat. Artinya gini, itu ya, kalau di zaman sekarang itu ketika orang itu ini ya, tingkat pendidikannya lebih tinggi, otomatis kalau di zaman modernisasi gajinya harus lebih tinggi daripada tingkat pendidikan di bawahnya, gitu ya. Oke, nah kita kembali ke soal teman-teman. Nah ini ya, oke berarti modernisasi karakternya apa? Yang pertama berperilaku rasional karena percaya sama ilmu pengetahuan dan penuh perhitungan ya otomatis seperti yang dikatakan Alek Nicholas tadi. Yang kedua bersikap hemat dan bekerja keras ya. Yang ketiga menghargai waktu. Nah, kalau empat, mengakibatkan hilangnya jati diri bangsa itu apa? Itu bagian dari westernisasi, maka bukan. Maka jawabannya opsi satu. Ini ya, poin satu, poin dua, sama poin tiga. Atau opsi A, gitu ya. Oke, teman-teman, itu ya. Mungkin cukup sekian pembahasan soal sosiologi di TO Ambis Warrior. Ini ya, versi 04.0. Nah, gitu ya. Oke, ini ya. Jangan lupa, ini ya, selalu saksikan, ini ya, video-video sosiologi dari sekolah lainnya, itu ya, yang menarik. Dan mohon maaf apabila ini ya, dalam penyampaian banyak kesalahan dan kekurangan. Oke, tetap semangat belajar, tetap semangat dalam ini ya, meraih tujuannya untuk mencapai PTN favorit. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.